Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Kak Ros akan mengajak pemirsa semua untuk Rumpi Vacation ke Pulau Batam. Tentu Kak Ros nggak sendirian, akan ada couple goals yang menemani Kak Ros. Indra Bekti, presenter kelahiran 1977 yang menikah dengan Aldila Jelita pada 2010 dan bercerai pada 17 April lalu ini 25 Agustus lalu melakukan remarry atau menikah ulang karena mengaku masih cinta dan mempertimbangkan kedua putrinya namun tidak memposting momen pernikahan ulangnya, padahal pasca bercerai keduanya masih dekat dan kerap menghadiri acara bersama. Pasangan yang setelah rujuk memilih tinggal di apartemen ini dikabarkan terlilit hutang sampai harus menjual rumahnya. Perubahan apa saja yang dialami Indra Bekti dan Aldila Jelita setelah menikah ulang? Dan bagaimana cara keduanya kembali membangun hubungan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa, gimana ya kalau kita kasih pertanyaan ujian cinta untuk Bekti dan Dila? Apakah setelah remarry mereka tetap kompak menjawab ujian cinta ini? Hai pemirsa, saya Kak Ros. Hari ini kita saatnya Rumpi Vacation No Secret. Wah, kita dari kota Batam ya, ada pantai di luar sana. Pulau Batam, Bu. Oh iya, kota apa pulau? Ya, di kota Batam. Pulau Batam. Nah, jadi aku nggak salah kan? Enggak. Hanya sama dia kita ini eyel-eyelan. Ada Indra Bekti. Yo wes, oh bukan ya? Bukan. Oh, beda. Yo wes, oh iya. itu. Pak, rambutnya biru banget ya. Iya, Habis berenang tadi. Nah, itu dia. iya. Karena menyesuaikan, ini pasti di laut kan. Batam tuh pasti deket-deket laut, Ya. pulau ya kan gitu. Harus menyesuaikan rambut dengan suasana laut Baiklah, gitu. supaya matching. Nah, Ini minumnya juga. salah. Ini hasil rambut ini. Matching banget ini. Itu matching habis. Kita ngomong soal matching, kita akan mematchingkan jawaban Pak Bekti dengan Ibu Dila nanti. Itu Ya. center banget. Ngomong-ngomong soal matching, kita akan matching. Nyambung banget ya kan? Bagus, Ah, bagus. Selalu bisa menemukan bridging. Bridging yang luar biasa, Ibu. Oke, jawab pertanyaan. Ayo. Kapan terakhir kali minta maaf ke pasangan tadi? Tadi ya. Tahu sih, Bu. Ya, kalau sekarang kita berusaha untuk apapun itu kita minta maaf kalau kayak habis berantem atau sekarang sih jarang kita nih, maksudnya Belum berantem lagi. jangan sampai ya, jangan sampai udah, maksudnya hal kecil itu sekarang kita bicarakan lebih terbuka. Ya memang tiap hari sih habis sholat subuh itu pasti selalu minta aku maaf. minta maaf sama Bunda. Itu dari dulu begitu apa sekarang ini adalah kebiasaan baru kamu gitu? Minta Kayaknya baru ini jadi kebiasaan baru. maaf. Kenapa? Karena ya mungkin perbuatan saya yang keterlaluan, yang memang sepertinya kalau boleh dibilang kalau aku minta maaf sama Bunda kayaknya masih kurang gitu. Kesadaran itu datang Ya karena setelah itu ya kemarin mungkin pecah kepala itu ya, maksudnya apa, pecah setelah pembuluh kamu darah itu ya, mengalami setelah itu sakit. mengalami ya bahwa terus kemudian juga perpisahan gitu kan. Itu bener-bener apa ya, kehidupan yang luar biasa sih menurut aku. Ya mungkin ini memang ya apa yang kesalahan yang pernah aku perbuat di sama Allah tuh nih loh, dikasih lihat nih gitu ya, mungkin sama Bunda. Jadi ya pengennya sekarang udah menjadi aku yang baru. Aku pengennya Bunda menerima yang sekarang, kita saling memaafkan, kita kosong-kosong lah gitu. Oke, kapan terakhir kali kamu bilang I love you? Jarang. Jarang kamu. Aku jarang. Kamu jarang. Kalau Pak Bekti? Ya setiap pagi itu juga, tadi pagi juga. Oh iya. Jadi Iya. ritualnya apa nih habis sholat subuh? Maaf-maafan, terus? terus gitu apa namanya ya, bilang I love you Bun. Gitu. Kamu emang orangnya dari dulu suka ngomong I love you? Iya betul. Kalau itu dari dulu? Dari dulu sih. Lu ngomong karena kebiasaan atau emang dari hati? Ya dari hati dong, Bu. Kan kadang-kadang ada yang otomatis I love Ya, you jadi gitu. kayak kayak udah di style gitu Iya, ya. iya. Enggak lah, maksudnya memang aku sayang banget sama Bunda. Terus tuh, luar biasa Bunda buat saya. Apa? Ya bisa sekarang kita bisa kembali lagi. Itu kan semua ya karena cinta ya. Terus dan apalagi kalau harus selain tindakan, buktikan dengan tindakan, buktikan ya, nggak cuma ucapan doang sih gitu. Jadi dengan tindakan pun juga harus dibuktiin gitu. Oke, kapan terakhir kali nangis bareng
ngobrol deep talk berdua? Pas lagi ada acara apa namanya, kita ngejalanin, bukan psikolog namanya ya, kita ngikutin kajian lah gitu. Sekarang kita datengin beberapa kajian, alhamdulillah orang yang ngehubungin kita gitu loh maksudnya. Jadi kita ikut mantra perubahan. Dari situ tuh buat aku dibikin kayak ada tulisan, kata-kata kok masuk ke kita yang saat ini kita butuh itu gitu. Ya di situ Mas Bukti lebih terbuka sih. Jadi aku kayak itulah kita nangis berdua dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing gitu. Kita berdua diajak untuk saling bertukar pikiran, saling memaafkan. Nah di saat itu tuh kita berdua, aku yang nangis-nangisan di situ luar biasa. Bunda pun juga ikut nangis juga saat itu. Jadi kamu banyak mencurahkan hal-hal yang sebelumnya kamu nggak pernah utarakan. Iya, paling aku minta maaf ya. Sebenarnya di situ lagi yang minta maafnya lebih dalam lagi. Apa namanya, ya gak perlu harus menceritakan yang lalu-lalu lagi, tapi dengan aku nangis gitu aja kayaknya udah mewakili gitu dengan apa yang perbuatanku yang mungkin selama ini salah, yang mungkin ada kata-kata apa gitu nggak sih yang membuat kamu tuh ya makin atau kena gitu, relate banget apa? Ya maafin ayah ya bun, ayah salah banyak sekali ya hal-hal yang mungkin membuat kamu kecewa sama ayah gitu. Dia pun juga ikut nangis pada saat itu. Ya aku lihat wajah dia yang begitu cantik, begitu tanpa dosa gitu ya, ngeliat aku, kita ngomong gitu, aduh aku langsung yang udah nggak bisa ngomong lagi. Kapan terakhir kali kamu merasa cemburu? Nggak ada. Kamu nggak pernah cemburu? Enggak. Nggak pernah? Ya, dulu tapi sekarang udah nggak pernah cemburu. Oh, berarti dulu. Udah punya ya. anak kan atau belum punya anak tuh? Hah? Udah punya anak apa belum punya anak? Ingat ya? Sudah punya anak juga pernah sih. Oh sudah punya anak masih iya. sempat ya, tapi sekarang udah enggak. Oke. Kalau sekarang sih kan lebih kayak bukan cemburu hal itu ya, cemburu kayak waktu aja. Aku lebih cemburu harus ada waktu buat anak-anak, aku yang kontrol itu sih. Oh iya. Kita cerai tuh kamu. Ya. Oh pada saat cerai. Dia cerita dia sempet mau ketemuan Kamu siapa yo? aplikasi gitu. Ini baru cerita sekarang, betul ya Bu? Terus kamu cemburu? Iya itu lumayan maksudnya. Hah? Dia sempet cari gitu kan. Kamu rasa gitu? Bentar aku sedih di rumah gitu. Terus ya itu apa namanya, dia cerita terakhir itu pokoknya dia sempet orang Arab ya. Tuh banyak. Udah Arab, ada bule. Coba gimana nggak terbakar hatiku? Terbakar hatiku. Makanya itu menunjukkan bahwa dia mah masih laku. Karena dia kan masih muda. Kamu 9 tahun lebih tua. Ujian cinta Pak Bekti dan Budila memang banyak banget ya pemirsa. Kira-kira apa ya alasan utama mereka remarry dan diadakan secara private? Ruby Vacation kembali bersama Padila kebalik Padila. Pak Bekti. Ya Bu. Pasangan pengantin baru. Iya. Kan? Alhamdulillah baru Agustus, September, Oktober, November 3 bulanan lah ya kurang lebih ya. Udah bulan madu kemana aja? Astagfirullahaladzim. Batal. Oh iya betul juga. Jadi bulan Kita madu ajak kita. bulan madu ke Iya, sini. Iya, Ini ada artikelnya, Aldila Jelita dan Indra Bekti rujuk gelar syukuran remarry gitu, dan di tanggalnya adalah 25 Agustus. Kenapa milih tanggal itu? Apa istimewa dari tanggal itu? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, memang ya alhamdulillah tanggalnya yang bisa tanggal itu, terus udah gitu ada beberapa ya kita juga ngasih minta nanya-nanya lah ya sama Ustadz. Ya tanggal baik itu tanggal 25 kalau nggak salah, kenapa gitu dalam hukum Islamnya baiknya tanggal segitu. Ya udah pas ditanyain ke Mas Indra sama manajer bisa gitu ya, alhamdulillah dan berjalan lancar gitu. Oke. Nah ini kan jadi itu pada saat itu Ejok Kobu lagi.
Iya dong. Iya dong. Iya, iya. Nah. Kan kita memang sempat berpisah, bercerai, talak juga. Udah ikrar talak belum sih? Enggak, maksudnya sebenarnya Mas Lupa loh. Mas Indra nggak mengucapkan. Nah, itu dia sebenarnya. Harusnya mengucapkan. Mengucapkan. Seharusnya yang aku Ada tahu ikrar juga, kita kan aku sebenarnya nggak tahu ya. Jadi waktu pas dia harusnya datang ke pengadilan mengucapkan ya saya talak gitu. Ya ini Enggak, enggak gitu. gitu. Emang udah jalannya Allah gitu kasih, maksudnya ya untuk cerainya tuh nggak terlalu cerai-cerai amat gitu mungkin ya. Bukan talak 3. Maksudnya kan Iya, belum gitu kali ya. jatuh talak ya. Iya. Iya. benar. Jadi masih bisa kalau ditanya Ustadz masih bisa Iya, Iya, masih pada bisa. saat itu akhirnya Ini sebenarnya masih talak 1. itu ya. talak 1 ya hitungannya. Jadi Iya. bisa ini menikah lagi. Iya. Nah, tapi kan kita di awal-awal tuh sempat ngerasa kayak ini kenapa ditutup-tutupin sih, sempat ada postingan dari makeup artis itu ya. Nah, Tiba-tiba di take down. Karena memang si makeup artisnya kan nggak tahu terjadi apa nggak. Jadi kamu bisa make upin aku, nggak disangkanya tuh acara biasa Acara aja biasa. gitu. Terus nggak ngomong apa. Jadi waktu pas make upin aku, Mbak Dila, ini ada acara apa? Enggak, nggak ada acara apa-apa. Itu keluarga kita dia, oh iya. Pas tahu ada apa infotainment dia takut. Terus ya aku, Kak Dila aku diteleponin, kata dia bilang gitu. Ya udah nggak usah digubris, nggak usah. Nanti kamu nggak tahu apa-apa. Ya aku juga nggak tahu apa-apa gitu kata dia bilang. Akhirnya gitu. di take down sama dia sendiri. Sama Teko dia sendiri, dia cerita sama aku. Ya. Nggak Nggak apa-apa enak gitu. ya? Iya nggak enak. Tapi sebenarnya kalian emang pengennya private aja gitu. Emang private Tapi aja. nggak bisa wartawan tahu tuh gimana? Nggak ceritanya? tahu, itu bener-bener awalnya kita itu nggak ada yang siapa tahu sih itu gitu. yang membocorkan itu hebat banget sih. Ya masih Kita bener ya. benar-benar minta tolong, manajemen juga nggak ngomong apa-apa gitu kan, dan terus ya teman-teman juga ya kita aja gitu. Siapa kan. teman mau coba kita urut? Ya Jadi kita akan Allah. telusuri siapa yang membocorkan. Iya itu dia betul. Bener tolong terus. Nggak penting juga ya udahlah. Sudahlah emang yang udah bocor jalan supaya ya. begitu. Tolong ngaku ya, tolong. Tetep ya. Tapi itu jadi rame gitu, terus akhirnya kalian ya udah mau private dulu aja. Iya waktu emang itu. kita private aja. Emang kan maksudnya ini balikan juga buat aku, kita ya udah balikan, doa aja, orang-orang deket aja, nggak ada maksud memang gede-gedean, nggak ada gitu. Nggak ada ya untuk mengukuhkan pernikahan Iya. kalian aja. Tapi kalau boleh tahu nih prosesnya sampai akhirnya yaudah nikah dulu, nikah lagi yuk gitu. Itu gimana sih sampai ke titik itu? Kan belum cerita detail nih. Oh, iya. Momennya apa? Dari pertama tuh, jadi setelah kita berpisah, terus ya kita memang sering tetap ada komunikasi kan, lebih anak-anak nih gitu. Nah tiba-tiba suatu ketika kita video call, wajahnya Daphne yang terlihat sama aku, terus wajahnya langsung gini, Marah, sedih. dan apa gitu, pengen ngomong kenapa nak, aku langsung yang kata gitu, aduh ya Allah, aku langsung nangis ya saat itu. Terus apa namanya ya, kita ngobrol sama Daphne dan juga Abel juga cerita-cerita gitu, terus ya dia pengen kita untuk bisa sama-sama lagi kayak gitu. Ini pas Daphne Dani nangis dia Nangis mukanya. itu dia. Terus Aku juga ikut nangis pada saat itu, ngerasa bahwa ya apa ya, ya kangen juga, terus udah gitu ya pengen juga bisa bersama dengan mereka lagi gitu Iya. kan ya. Terus ya udah akhirnya kamu ngomong sama Dila. ngomong sama Dila, Hun kita jalin lagi yuk gitu. Terus akhirnya kita ketemu, ya itu bertambah lagi pada saat itu kita coba ketemu pertama kali setelah beberapa belum ketemu lagi gitu ya, sekarang kita ketemu terus setelah Daphne seperti itu, terus dia yang luar biasa gitu. Aku kan waktu itu matanya masih belum kelihatan. lihat banget ya gitu. Terus Dila nuntun aku jalan, ya Allah di kok Ada getaran-getaran tuh ya. aduh bukan lagi itu sih, Dila berubah banget gitu, kok baik banget gitu kok. Terus apa perhatiannya luar biasa gitu, dan ya udah ini akhirnya ya udah mantap tuh waktu Untuk itu langsung. unjuk lagi. Tapi Daphne waktu itu sempat ngomong juga sama kamu. Iya ngomong, maksudnya emang ngomong kan waktu itu, aku sempet ngomong apa namanya, Daphne gimana, aku bilang perasaan ini, karena memang kan kita bisa ngelihat ya seorang orang tua pas karena inilah perceraian gitu, anak-anak berubah gitu-gitu kan. Terus aku bilang saat itu, Daphne kita gimana kalau pergi apa namanya bertiga aja, aku bilang gitu. Terus dia bilang jawabannya dia,
kalau sama ayah lagi gimana? Dia bilang gitu. Hah, aku sempat kaget karena aku tidak ada ngomongan pilihan ada nama Mas Indra gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, ya nggak apa-apa, emang Bunda nggak bisa maafin ayah ya gitu. Terus emang kenapa? Bunda bilang gitu. Ini wallahi Daphne yang keluar dari ngomongannya dia sendiri gitu. Apapun permasalahan kita, buat aku tuh kayak seorang anak bisa ngomong gitu dan dia anak aku. Terus dia bilang, Allah aja maha pemaaf, masa Bunda nggak mau maafin ayah kali ini gitu, udah bilang. Terus aku diem aja gitu, terus udah Daphne tuh orangnya tipikal muka standar, tapi jawaban buat aku tuh sekali dia ngomong tuh emang jelas gitu. Jadi buat aku kayak ya udah pelan-pelan aku ngomong, aku ngeliat, aku apapun itu aku nanya pendapat Daphne gitu. Ya itulah yang pelan-pelan aku ngomongin sama Mas Bekti, ini maunya gimana, ayah seriusnya gimana, ini mau berubah atau enggak gitu. Emang dari pertama dia mengakui semuanya, terus habis itu ya kelihatan dia emang mau berubah. Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan ke sini-sini yang baik gitu ya, semoga seterusnya gitu. Amin. Amin. Jadi ini justru anak kalian Daphne itulah yang sebagai pencetus utamanya. Benar, gitu. benar. Dan itu benar-benar kena. Ya, buat aku. Ya, buat kamu kena, Ya, buat Mas kamu Bekti juga. kena. Nah, terus gimana ceritaan dong suasana, kan aku nggak tahu, aku nggak diundang ya kan. Sama juga private. Iya. Udah ngundang, Iya. ngundang yang emang kita kenal. Deg-degan nggak sih? Deg-degan sih cukup, maksudnya. Kamu kan dulu. 2 kali loh ini. Kamu Kali hafal kedua. nggak? Dan satu tarikan nafas nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tulisannya soalnya depan gue baca. Soalnya bilang ada yang baca juga salah. Iya, alhamdulillahnya lancar. Alhamdulillah lancar. Pakai latihan nggak? Latihan sih sebelumnya ada latihan. Si penghulunya minta latihan dulu yuk gitu. Terus juga kalau remarry gitu masih ada kayak apa sih? Biasanya dulu tuh ada saksi, ada apa? Ada dong, sama. Kayak orang nikah Kan biasa. nikah biasa. Sama siapa, orang terkenal juga nggak nih? Enggak sih. Keluarga, ini mah semua keluarga. Keluarga semua. Intinya semua keluarga. Artis yang diundang selain Teh Indi yang lupa tanggalnya dan nggak datang Bener, akhirnya. ini banget tanda. Dia lupa datang, lupa tanggalnya itu loh. Cuman ya sementara ini memang kita nggak ngundang siapa-siapa, teman-teman artis yang dekat-dekat pun juga enggak gitu. Bahkan sebenarnya Irfan Hakim ya yang sebenarnya tahu kehidupan kita gimana. Waktu itu kan kita ketemunya sama Irfan juga yang minta nomornya dia gitu. Comblangi ya. Dicomblangi oleh Itu juga nggak diundang. Maaf Irfan. Ketemu lagi. Tapi kan alhamdulillah main itu lagi. Surganya nyambung lagi. Oh iya. Betul. Tadinya tuh hampir runtuh namanya istananya ya yang mau katanya kan kalau nyomblangin kan dia dibangunin istana tuh katanya di surga nanti. Tapi dia mau runtuh. Waktu itu dia komen apa? Sempat komen apa nggak ketika kalian lagi gonjang-ganjing berpisah tuh? Enggak kan ngobrolnya ke Mas Bekti, enggak aja enggak punya. Iya, ingat nggak? Lupa. Lupa ya. Lupa. Ya dia cukup dia prihatin lah pastinya ya kan gitu. Sabar ya Bekti. Nah, sekarang gitu. udah ketemu lagi belum sama Irfan? Terakhir ketemu di itu Ulang acara tahun yang Santi. semalam tuh ketemu cuman lo udah ketemu Pak Rahmat belum gini. Ini gua mau dari sini ke sana gitu aja ngomongnya. Basa-basi belum ngomong. Basa-basi. Belum secara detail. Oke, baik. Yang berikutnya. Nah, dulu tuh problemnya apa, masalah tidak terbukaan gitu. Itu ada masalah apa? Ketidakpercayaan, trust? Masalah trust, masalah trust. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Apa khawatir bahwa pasangan nggak bisa memahami? Bisa. Ada kayak Iya, gitu. Khawatir pasangan nggak jadi bisa memahami. ya aku nggak bisa memahami dia nggak bisa memahami aku yang terlalu sibuk waktu itu juga gitu. Jadi akhirnya Jadi, lack of communication. tadinya mau ngomong dia sibuk. Lama-lama nggak disampaikan dah. Iya Gitu. benar. Ada kayak gitu juga ya? Iya. Selama kok kamu nggak ngomong? Gitu, kayak gitu. Padahal mau ngomong kok gitu. Tapi lupa. Iya, suka kayak gitu akhirnya. Suka kayak gitu. Tapi berarti kan untuk merubah berarti ada ritual-ritual baru yang kalian jalankan kan supaya ya kendala-kendala itu nggak terulang lagi. Tadi kan udah dibilang sholat subuh, minta maaf, ada komunikasi lah di situ. She I love you ya. Walaupun kamu susah, aku pengen kamu udah ngomong sekarang. Kita pengen lihat ya. Iya. Tapi itu pemaksaan loh artinya. Ya Allah Bunda nggak love ayah. Love kan? Love kan? Bilang tatap-tatapan, tatap. Kenapa nggak mau ngucapin ya? Tatap-tatapan, Bekti dulu deh ya, I love you Bun. Ya, dia mah Dibalas,
Kan memang begitu Susah ya. loh, Bun, susah loh Selalu keluarin ada begitu. ada orang yang jalan melangkah dan itu satu lagi juga melangkah. Dua-duanya Iya. akhirnya ketemu di tengah ya kan. Iya, betul, Oke, betul, coba betul, bukti Bu. dulu, bukti dulu. Tatap teman. Bunda. Ayo dong. Dikit aja tatap matanya. Nggak bisa, nggak bisa digituin. Ya udah ngomongnya apa? Oh. Bentuk cinta kamu tuh kayak gimana? Ya bentuk aku tuh tindakan bukan Coba ucapan. tunjukin, Nggak tunjukin. bisa, nggak bukan ini sekarang depan kamera gitu. Pipi ayah. Cepetan. Baik, nih sekarang kita rupiah kata. Apa kalau kalian mendengar kata ini, apa yang terlintas cepat di benak kalian? Aduh. Remarry. Apa? Kembali lah. Rujuk ya. Itu yang ada di kepala yang kita Iya, dengar kata betul. remarry. Atau rasa apa ketika dengar kata rujuk? Bahagia ya itu. Bahagia. Seneng banget itu dan bersyukur ya. Bersyukur. Bersyukur bahwa Allah kasih kesempatan ini lagi gitu untuk remarry ini. Ya kan kalau Allah nggak izinin ya nggak Iya, mungkin betul. kan kita balik lagi Dan seperti ini itu mau kayak adalah gimana. salah satunya adalah lewat Dav. Yes, enak. Our angel ya, Bu. Ibu. Gimana pun orang tua buat aku ya segalanya sebenarnya mau. Dan dia ya sekarang semua tahu maksudnya apapun sekarang konfliknya, apapun perbedaan orang tua yang pasti pengen yang terbaik, tapi sekarang karena emang ya udah keputusan aku, doa aku, kasih sayang aku semuanya tetap buat mama, jadi buat mami gitu. Intinya orang tua buat aku segalanya gitu. Orang tua buat kamu sendiri, dan biarlah waktu ini nanti yang akan mendekatkan, merekatkan kalian. Sama-sama butuh waktu. Iya. Hutang. Kita Hutang ajar lagi. ya dia ya. Kita udah mau nangis ini udah. Narik lagi. Betul lagi. Jadi percuma ini apa ini? Ya nggak percuma lah. Itu kan real. Kenapa udah kata hutang dia ketawa langsung? Ya banyak. Siapa sih manusia nggak punya hutang ya? Dan kebetulan juga ya kami masih mencoba untuk Menyelesaikannya. menyelesaikannya Bismillah. gitu. Nah, tapi Makasih loh Bu. Ini pertanyaan. nah ini kan ini jadi pertanyaan buat kita ya. Kenapa sih kamu pasti ngelola duitnya jelek banget ya? Dia realitinya seperti itu. Realitinya seperti itu. Ya juga. memang. Jadi Dia aus tuh- sih kita nih. Ya, dia tuh gitu ya nggak bisa satu aja, tapi nanti dia kayak orang lagi bukti ini. Jadi nyoba satu kan nggak ada yang Nggak ada yang buat aku selesai. tuh nggak ada yang konsumen itu satu aja. Padahal aku udah ngomongin ya satu aja. Akhirnya diambil semuanya. Jadi terus begitu kayak apa dia mengambil resikonya tuh tinggi. Oke, mengambil resiko. Jadi Bapak sekarang sudah siap ketika ibu yang akan banyak mengatur